Iya, itu warga kontrakan, Mbak. Hanya cuma suara nangis aja sih, biasa. Saya pernah ngalamin karena anak saya seperti itu, pernah lebam, ya mungkin pernah pinjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tekanan otaknya. Benar, pada tanggal 24 kemarin kita telah melakukan penggerbekan di mana itu tempat penitipan anak. Miris, 53 anak di Yogyakarta jadi korban kekerasan. Ini ketahuan setelah Polresta Yogyakarta mengungkap kasus tindak kekerasan yang terjadi di sebuah tempat penitipan anak. Kok bisa? Gimana ceritanya? Kita cek now. Baru-baru ini, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan penggerbekan di rumah penitipan anak ataupun daycare Little Aresya di Yogyakarta. Peristiwa ini berawal dari laporan masyarakat dan juga keluhan sejumlah orang tua yang ngaku anak-anak mereka selalu nangis, ketakutan saat ditinggal di daycare. Para orang tua juga menemukan sejumlah luka lebam di bagian tubuh anak mereka, serta adanya kejanggalan kondisi psikologis anak mereka. Kita dengerin dulu aja. Hanya cuma suara nangis aja sih, biasa. Maksudnya nggak ada yang lebih dari suara nangis yang lain gitu. Itu setiap hari Bu dengar suara tangisan itu? Setiap hari. Saya pernah ngalamin karena anak saya seperti itu, pernah lebam, ya mungkin pernah pinjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tekanan otaknya. Pada kasus ini, polisi nemuin dugaan perlakuan enggak layak terhadap sejumlah balita. Beberapa anak ditemuin dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Selain itu, petugas juga menemukan bayi yang tertidur cuma pakai popok tanpa pakaian. Nih, kita lihat aja yuk keterangan dari Kasat Reskrim. Jadi dari masyarakat, Bang. Jadi masyarakat memang melihat kecurigaan. Ada juga yang anaknya setiap mau diantar itu nangis. Gitu. Orang tua ada juga yang menjelaskan seperti itu. Gitu. Ada yang waktu mau diantar ketakutan anaknya. Namun mungkin orang tua belum kepikiran seperti itu ya, belum kepikiran anak aku nih ketakutan. Dia ada sebagian orang tua tadi malam menjelaskan mungkin ketakutan anak itu karena mau ditinggal orang tuanya. Rupanya memang ada terjadinya kekerasan di daycare tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat 103 anak yang dititipkan di tempat itu. Ada 53 anak diantaranya diduga jadi korban kekerasan. Kebanyakan mereka masih berusia di bawah 2 tahun. Alhasil, polisi ngamanin 30 orang dari rumah penitipan anak ataupun daycare Little Aresya. Petugas juga memasang garis polisi dan menyegel lokasi. Ini gara-gara adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Alhamdulillah kemarin juga kita telah mengamankan sekitar 30 orang secara maraton. Mungkin rekan-rekan juga lihat yang ada di Polres ini juga sekitar 30 orang itu juga dari tadi malam sampai dengan detik ini juga masih dilakukan pemeriksaan, pendalaman oleh unit PPA. Setelah penyelidikan dan gelar perkara, polisi langsung ngejadiin 13 orang jadi tersangka. Mereka terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan ada 11 orang pengasuh yang diduga terlibat langsung dalam kasus ini. Kabid Humas Polda DIY bilang semua tersangka langsung ditahan dan kasus ini masih berpotensi untuk berkembang. Kita langsung simak aja yuk. Memang ada peristiwanya sehingga inilah yang menjadi dasar utama sehingga dilaksanakan gelar perkara dan prosesnya dari penyelidikan naik dalam penyidikan yang tadi malam digelar oleh Satreskrim Polresta Jakarta di-backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda. Di sisi lain, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bilang daycare Little Aresya enggak punya izin usaha.
sebagai tempat penitipan anak maupun lembaga pendidikan PAUD ataupun TK. Loh kok bisa begini? Pemerintah Kota Yogyakarta bakal ngelakuin penyisiran dan juga pengawasan ke semua tempat penitipan anak untuk mencegah kasus yang sama. Kami akan men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta, karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Minggu kemarin, orang tua para korban kekerasan ketemu sama Wali Kota Yogyakarta. Mereka meminta pendampingan psikologis dan berharap pemerintah ngasih bantuan hukum dalam kasus kekerasan ini. Dan jajaran pimpinan Kota Yogyakarta bisa memberikan titik terang dan tentunya bantuan hukum kepada kami, memberikan pengawalan proses hukum ini seadil-adilnya dan pendampingan khususnya untuk anak-anak kami secara psikis, karena anak-anak kami tentunya butuh dampingan secara psikis agar kembali menjadi anak yang seutuhnya normal begitu, karena kondisi anak kami memang sangat-sangat membutuhkan pendampingan seperti itu. Pas pertemuan itu, Wali Kota negesin komitmen pemerintah Kota Yogyakarta untuk ngasih pendampingan psikologis dan juga bantuan hukum. Enggak cuma Wali Kota aja, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X juga punya komitmen yang sama dalam kasus ini. Langsung aja yuk kita simak dulu ini. Kemudian terkait dengan orang tua yang hadir di sini, kami juga masih akan menghadirkan lagi besok lain-lainnya yang ingin hadir, yang ingin menyampaikan. Pada prinsipnya mereka yang pertama minta perlindungan untuk anaknya dibantu, karena anak-anak yang sekarang ini dirasakan ada beberapa ya secara psikologis anak-anaknya ada tanda-tanda yang kurang sehat secara psikologis. Sehingga kami tadi sudah diskusi dengan KPAI, kemudian dengan dinas untuk segera, ini nanti setelah ini kami langsung rapat ini untuk membentuk tim pendampingan itu. Saya kira ya kekerasan itu nggak tahu problem apa yang sebetulnya terjadinya kekerasan, itu motifnya kan juga bisa macam-macam ya. Tapi harapan saya itu yang pertama dan terakhir ya, karena di Jogja itu tidak senang dengan kekerasan. Ngomongin soal kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare, ini bukan pertama kali terjadi. Tahun 2025, kekerasan pada anak terungkap di Mami Daycare Surabaya, Jawa Timur. Tahun 2024, kekerasan terjadi di Wenson School Indonesia, Depok, Jawa Barat. Di tahun 2023, anak masih jadi korban kekerasan di daycare Pekanbaru. Masih di tahun yang sama, kejadian serupa kembali terjadi, kali ini di daycare Tebet, Jakarta. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bilang kasus serupa telah terjadi sebanyak 5 kali di seluruh Indonesia. Namun, kasus daycare Little Aresya tercatat sebagai kasus kekerasan pada anak yang terbesar dari segi jumlah korban dan dilakukan secara terstruktur serta sistematis lantaran melibatkan banyak tersangka. Kita langsung aja dengerin keterangan berikut ini. Yang pertama, KPAI turut prihatin dan atas kejadian ini kami mendata ini adalah pengaduan yang kelima untuk kasus yang bermasalah sejak 3 tahun terakhir di seluruh Indonesia. Dan kasus ini izin kami sampaikan, Bu Menteri, bahwa ini termasuk kasus yang luar biasa yang ditangani oleh Polresta Jogja, dan kami mengapresiasi KPAI dari Kota Jakarta. Kami juga mengapresiasi DP3 Provinsi DIY serta semua pihak, termasuk juga Bapak Wali Kota yang luar biasa, karena dari kasus yang KPAI tangani, Bu Menteri, jumlah korban ini paling banyak di seluruh Indonesia. Sebelumnya daycare bermasalah di Depok, Jawa Barat, sebelumnya daycare di Pekanbaru, sebelumnya daycare di Tebet, Jakarta Timur, dan juga daycare bermasalah di Jakarta Selatan, serta ini yang kelima.
Menindaklanjuti kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun langsung ke Yogyakarta untuk melakukan pendataan dan evaluasi secara menyeluruh. Menteri P3A juga bilang setiap daycare harus mematuhi standar pengawasan, pengasuhan, dan juga ketentuan perizinan agar tidak ada lagi korban dalam kasus yang serupa. Dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap layanan pengasuhan anak, khususnya daycare, masih perlu diperkuat. Ditemukannya lembaga yang belum memenuhi aspek perizinan dan standar menunjukkan adanya celah yang harus segera dibenahi bersama. Menko PMK Pratikno menyebutkan kasus ini sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan. Pratikno bilang kasus kekerasan di daycare ini jadi perhatian serius pemerintah, khususnya di Kementerian Koordinator PMK. Dirinya bilang koordinasi dengan berbagai instansi bakal terus dijalin. Hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan terhadap tempat penitipan anak. Dari sisi kami di Kemenko PMK dengan di Kemendikdasmen dan juga Kemenak, kita koordinasi untuk mencegah hal-hal semacam ini tidak terjadi ke depan. Jadi kejadian ini memprihatinkan kita semua. Kasus daycare Little Aresia ini jadi pengingat keras bahwa tempat penitipan anak harusnya jadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak. Bukan justru malah jadi tempat terjadinya kekerasan. Karena itu, pengawasan yang ketat, izin operasional yang jelas, serta pengasuh yang benar-benar bisa menjaga dan juga merawat anak dengan baik jadi hal yang penting agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Sebab setiap anak yang mengalami trauma akan berdampak panjang hingga dewasa nanti. Demikian Cek Tahu kali ini, tetap kritis, tetap waras, merdeka.